Hari yang melelahkan bagi kami semua. Setelah perjalanan jauh menempuh puncak bayangan, mendirikan tenda lalu berada di dalamnya adalah kenikmatan tersendiri. Apalagi ditambah suasana hujan gerimis yang membuat lapar melanda dan suhu udaranya dingin sekali. Hari ini kita ada di tenda tanggal 27 Maret. Teman-teman kita lagi masa-masa. Kita jadi dua tenda di sini. Sekarang jam berapa, Rek? Sekarang jam berapa? Ya, kita sudah sholat isya sama maghrib. Jadi lebih santai sih dan bismillah lah, nggak bocor. Tapi kita udah lapisi dengan flashnya. Kita ke bapak-bapak masak. Sedang masak. Nah, kita masak apa nih? Nah, ini Masak ada apa? Brokoli dan juga wortel. Sop terus? Terus nanti untuk lauknya ada tahu susu. Tahu wortel itu buat apa? Sop ah? Ini nggak dibuat aja. Chef J ya? Ini nggak dibuat aja. Ini besok ini kayaknya ya. Ini besok sama kan. Ya, kita mendiskusikan makanan yang akan kita makan malam ini. Ini capek nih ya Allah. Nggak bocor ini, Masih Mas. baru. Ini kok rembes. Tapi gimana rasanya Ki di tenda kayak gini bersama kayak hangat. gitu. Kita tadi atau lagi mau semaput itu gimana? Enggak semaput ya, Mas. Iya, lemas kayak gitu. Pisau. Kan itu baru pertama. Nah, itu pengalaman baru atau gimana? Aduh, mantap lah pengalaman yang nggak terlupakan. Ya, mau diungkapkan nggak pada teman-teman gitu? Nggak bisa diungkapin. Satu kata. Apa tuh? Capek. Capek. Tapi kapok nggak? Apa? Kapok nggak? Kalau dibilang kapok ya kapok, kalau dibilang enggak yo terlanjur. Ya memang kalau ke gunung sih bilang kapok gitu, tapi nunggu 1 bulan 2 bulan pasti kangen ke gunung. Ya, saya Chef Junaidi. Junaidi orang Mojokerto. Oh iya. Sedang memasak ya. Nah, Jangan ribut. Ini tidak diubah sama sekali, tapi ini higienis. Karena enggak. wis masak apa chef? Kita masak brokoli burjes, brokoli burjes. Sekarang jam berapa, Rek? Brokoli wortel. Oke. Menurut saya memasak itu adalah hal yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena ketika kita pikir-pikir kembali saat dimulai dari proses mencarinya hingga melihat orang dengan happy menyantap masakan kita. Beda saat kita membeli makanan secara instan. Kadang-kala kita menghiraukan proses di balik semua Ini itu. enggak barbar. Coba deh kawan-kawan masak sendiri Next sesekali. wis. Belajar syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan pada kita. Jadi apa itu kemarin? Meskipun pada akhirnya masakan ibulah yang paling juara dan tiada tandingnya. Tapi masak sendiri adalah suatu prestasi bagi diri sendiri yang patut kita apresiasi. Keesokan harinya kami terbangun sekitar jam 2:30 pagi. Dengan angin yang kuat menyelimuti udara, pagi di puncak bayangan Gunung Penanggungan. Puncak Penanggungan yang kokoh berdiri diselimuti gelapnya malam seakan memanggil kami pagi itu. Membuat keyakinan dalam hati, ini adalah tantangan yang tak akan kami lewatkan hingga datang sejauh ini. Kita harus bisa. Sekarang menuju ke puncak. Tengah perjalanan nanti ke puncak dan kita sudah jam 5. Masih nunggu teman. Bentar lagi puncak. Langit angkasa yang semula bertaburan menghiasi pendakian kali ini kian terlihat mulai redup dengan datangnya sebuah cahaya yang agak terlalu malu menampakkan dirinya dari sisi timur Gunung Penanggungan. Ya, sang mentari. Ya, nampaknya pendakian kini tidak akan ada yang namanya sunrise di puncak. Karena kami sudah mulai terlambat. Semangat TKKY, semangat TKKY. Sebenarnya kita nggak dapat sunrise, yang penting perjalanan kita bareng-bareng ke puncak bareng dengan selamat, pulang dengan selamat. Karena perjalanan untuk ke gunung itu apa gimana katanya? Kembali untuk selamat. Untuk pulang. Teman-teman. Jadi perjalanan kita memang agak nggak terlalu cepat banget gitu, karena kita lihat kondisi jalan seperti ini dan juga 2 orang pemula
Jadi kita santai aja, yang penting kita selamat sampai tujuan. Tapi ini lumayan loh, trek Penanggungan ini katanya jalur gua gitu. Entah kenapa udah jalur gua, tapi jalur ini memang kayak ini sih, lereng lahar dingin. Mungkin karena sering dilewati atau memang udah terbentuk kayak gini. Jadi hati-hatilah buat teman-teman lihat jalur ini. Karena memang sulit ke atasnya, apalagi kemudian turun itu tambah sulit. Pakai sepatu, jangan nyeker kayak gini. Kami pemula yang bandel. Aku takut. Langkah kaki terus Kian dipaksakan menuju sebuah puncak yang entah berapa kali bertanya kapan tiba. Tak banyak kali berdiam hanya untuk memberi jeda mengatur nafas yang kian lama tak beraturan. Salah jalan. Oke, turun. Kita tutup tak. Lemes aku wis. Ayo. Jam 5 pagi lewat 40 menit, sebuah kabut mulai datang menghampiri, membuat pandangan jalur pendakian agak kabur. Kepala yang sering melihat ke atas nampaknya sudah mulai lelah dengan harapan puncak yang tak kunjung tiba datang. Stamina mulai habis dan pada titik batas kemampuan. Ya. Puncak akhirnya. KKY. Semangat ya KKY. Semangat ya Kami KKY. pun tiba di puncak setelah sekian lama mengharap itu. Meskipun kabut masih menemani di puncak kala itu, rasa kecewa datang sedikit menghampiri. Mau ke puncak tadi kayak mustahil. Aman. Halo, kita sudah sampai puncak. Bro tadi gimana? Di tengah jalan. Gimana tuh? Ketika- jalan berapa? Tapi ya nyantai dulu lah. Mengharap mungkin cerah. Sudah sampai sejauh ini dengan kondisi selamat pun adalah nikmat luar biasa yang tak bisa dilupakan dengan kawan-kawan seperjuangan. Proses yang begitu dramatis adalah kenangan terindah untuk masa pengisian sebuah ruang memori otak yang akan kita ceritakan kembali bagaimana Gunung Penanggungan menyapa para petualang yang mendatanginya. Swallow. Yo, tunjukkan swallow-mu. Saya merekomendasikan sandal ini untuk naik gunung daripada sandal yang larang serta hemat biaya. Anda pecinta swallow? Swallow Swallow memang di memang di hati. Tepat pada jam 6 pagi lebih 5 menit sebuah keajaiban datang menghampiri. Di luar dugaan, kabut mulai tampak menghindar dari pandangan kami. Jadi kita udah di puncak. Hangat matahari yang menyinari para pendakian kala itu memberi semangat baru untuk hidup yang lebih maju, menatap ke depan dengan impian yang harus diperjuangkan demi kesejahteraan para penduduk bumi yang banyak diharapkan. Ya, ini perjuangan pelampiasan para pendaki yang sudah lelah akan kerumitan di bumi dengan mencari ketenangan setelah menjadi korban kebiadaban para pejabat yang tak tahu diri, memikirkan kebahagiaannya sendiri demi kepuasan duniawi. Kami hanya menyampaikan, wahai para petinggi, kami di sini menyuarakan doa kepada penguasa semesta bahwa terlalu kaya dan indah negeri ini kalau hanya untuk dihiasi orang-orang yang tak memiliki hati nurani. Maka berikanlah kami senantiasa kekuatan yang tak lelahnya dalam menyampaikan mana yang hak dan mana yang batil, agar tak ada lagi penindasan yang tak perlu terjadi. Dari Penanggungan kami menyampaikan, Penanggungan. Cus. Salam beriman.